Ya, Nila Antika, spesialis makeup wedding. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Nila, Kak Nila. Halo Kak, Katika. boleh panggil Nila, boleh panggil Tika. Cuman Oke. banyakan orang sih banyakan panggil Tika. Ya, nama panggungnya Katika ya, Nama panggilnya Tika. Tika. Jadi awalnya itu gimana sih bisa jadi seneng banget sama wedding makeup gitu? Iya, jadi gue tuh cerita sedikit ya. Iya. Awalnya itu belajar dari teman, main ke salonnya teman, iseng-iseng tanya. Kebetulan dia lagi ngerjain makeup wedding. Jadi jujur aja pertama kali makeup yang gue kenal justru makeup wedding dengan step-step makeup wedding. Dari situ gue malah jadi makin ketagihan Kak. Jadi buat tertarik belajar. gitu ya. Iya, gitu. Terus semenjak itu kakak belajar di mana tuh? Apa ngikut temen, apa coba-coba sendiri gitu di rumah atau gimana? Nah dari situ karena memang pertama kali aku belajar make up langsung makeup wedding, aku langsung tertarik untuk ikut private sama teman Private. aku itu tadi. Nah pertama kali private sama dia, aku mulai tuh kumpulin produk-produk, nabung buat beli produk-produk make up. Dari situ dia anterin lagi ke temennya lagi. Makin Iya. ketagihan kan aku. Tapi di situ anehnya aku waktu itu belum bisa make up buat diri sendiri Kak. Jadi emang udah praktek terus buat makeup wedding. Klien juga belum ada di tahun pertama itu, aku belum ada klien karena baru pertama kali belajar itu awalnya. Nah, sebelum itu untuk terjun ke dunia wedding itu gimana tuh? Kan otomatis kan masih baru-baru, masih kagok gitu, takut ya kan? Pasti takut nih, wah kalau ada klien itu nggak suka sama makeup kita tuh gimana tuh ngadepinnya tuh? Jadi waktu itu kebetulan aku masih kuliah. Nah setiap aku praktek itu aku posting di story WhatsApp. Itu prakteknya ke temen apa ke keluarga? Aku pertama ke keluarga. Oh, ke keluarga. Yang ada di rumah, kebetulan ada ponakan-ponakan kadang main. Aku make upin aja. Aku posting. Di situ aku nggak tulis itu klien atau gimana. Pokoknya yang penting aku posting aja gitu kan Kak. Nggak nyangka ada yang kontak aku. Kak, mau make up buat engagement. Itu klien pertamaku. Itu ya klien itu teman? Teman. Itu teman. Dari situ itu pertama kali tahun 2016 aku dapat klien pertama. Langsung praktek gitu. Pasti awal-awal itu pasti deg-degan ya? Takut gemeteran atau gimana gitu ya? Aku justru happy banget. Oh, happy banget. Karena kan aku ngerasa aku belum terlalu banyak belajar atau aku belum sempat terjun di sekolah makeup manapun gitu kan, langsung nanganin klien. Jadi masih bebas tuh. Sesuai dengan makeup yang aku mau aja awalnya kan Kak. Nah, tapi habis itu berlanjut ke makeup wedding yang lebih profesional lagi. Makeup itu ada beberapa jenis sih sebenarnya? Jadi dalam berapa tahun terakhir ya, mungkin ini udah tahun ke-7 aku ya di dunia makeup. Setelah banyak perjalanan, akhirnya aku kenal berbagai macam jenis makeup. Mungkin kalau awalnya aku langsung nyemplung di makeup wedding. Ya, awal-awal makeup wedding ya. Awalnya aku tahu makeup wedding itu hanya ada bride tradisional, pengantin tradisional, atau modifikasi. Yang kedua itu ada bride internasional, pengantin internasional. Tapi sekarang itu aku kenal makeup diva, makeup untuk penyanyi. Ada juga makeup beauty, mungkin makeup untuk talent atau foto produk. Ada juga makeup karakter untuk film-film horor, untuk kebutuhan TV. Ada juga makeup korektif. Jadi aku tuh nggak ngerubah bentuk makeup si model, tapi gimana caranya kecantikan alami dia tetap kelihatan. Gitu Kak. Agak lumayan banyak ya itu makeup itu sebenarnya. Banyak dan masih banyak lagi pengembangan lainnya. Sebelumnya pernah make upin siapa aja itu yang paling terkenal itu? Kalau artis baru mulai merambah di tahun ke-7 ini. Ya, itu siapa tuh? Kemarin aku habis ada di eventnya Kak Glenn K. Eventnya Kak Glenn K, make upin keluarga tapi waktu itu. Terus kemarin ada juga salah satu keluarga artis juga di daerah Bekasi, Kak Gilbert. Terus aku pegang putra-putri muslimah. Ada putri Banten, putri Sumatera Utara, ada juga putri Medan. Jadi kalau mereka ke Jakarta, mereka biasanya kontak aku untuk mempersiapkan bukan hanya make upnya aja. Aku siapin dari dressnya, dari semua yang dia pakai untuk dia tampil di TV. Oh, itu kalau boleh tahu itu rating harganya dari berapa ke berapa gitu? Rating harga ya. Jadi
Karena Apa emang tergantung orangnya gitu? Ngelihat orang. aku termasuk salah satu orang yang menganggap make up itu adalah sebuah seni. Jadi aku tuh ngerjain make up itu awalnya nggak pakai tarif. Aku nggak pakai tarif. Justru kadang-kadang kayak orang harga sekian kerjain. Selagi aku waktunya available, aku kerjain Kak. Awalnya kayak gitu aku. Tapi pas udah kesini, startnya kalau untuk ajang-ajang Putri Muslimah mungkin di rate 1 juta ya, di luar dari transport, dan aku belum bawa asisten. Jadi itu 1 juta itu benar cuma jasanya aja, transportnya belum, terus ya dan makannya juga belum. Oh, makan ditanggung yang make upnya juga. Iya gitu. Tapi kalau untuk make up reguler kayak make up wisuda itu di bawah itu. Oh, di bawah. Ya, karena prepare-nya juga berbeda kan Kak. Nah, ini kan udah lama nih kan make upin orang, make upin segala macam kebutuhan orang. Ada nggak sih momen-momen yang menarik buat Kakak ceritain di sini? Sebetulnya dengan aku tiba-tiba nyemplung di dunia make up yang tadinya aku bukan terlahir dari contoh kayak mamaku bukan perias, misalkan kayak gitu ya. Tiba-tiba emang aku jadi perias. Awalnya itu aku dulu pernah mimpi didatengin nenek aku. Dia kasih aku palet eyeshadow. Aku baru tahu sekarang namanya palet eyeshadow ya. Warnanya hijau. Terus aku bilang sama mama, aku dikasih palet eyeshadow. Aku minta beliin. Soalnya di mimpi aku punya gitu kan. Itu kira-kira tahun berapa itu mimpinya? Itu ya semenjak aku lulus kuliah itu ya. Tahun 2015 akhir. Aku mulai nyemplung 2016. Di situ aku mulai tertarik. Terus Mama sempat sih saranin, ya udah kamu belajar aja make up gitu kan. Cuman waktu itu aku masih otodidak awalnya kan, yang di tahun-tahun pertama gitu Kak. Terus ada lagi mungkin dibilang awam tapi udah lazim juga ya. Contoh kayak aku pegang pengantin. Ada aja mungkin kayak pengantin itu karena situasi dia, mungkin itu kan hal yang sakral ya, pernikahan, mungkin dia capean, mungkin dia banyak pikiran atau gimana, mungkin lagi kalut. Jadi kadang-kadang suka hilang kesadaran gitu, pingsan. Ada yang kayak kesurupan, pernah. Iya, itu gimana tuh kalau kesurupan itu? Aku biasanya minta tolong orang di sekitar aku sih. Jadi pas lagi di tengah-tengah make up, dia kesurupan gitu? Atau gimana? Pernah ada yang kayak lehernya berat. Pasti dia pegang aku tuh kan. Kak, berat lehernya. Oh iya, masuk angin kali, dikerokin aja kataku. Iya, kataku gitu. Belum sampai dikerokin udah malah marah-marah. Udah beda orang. Aku pasti keluar minta bantuan karena kan di event pasti banyak orang ya, entah panggil orang tuanya. Seringnya sih panggil orang tuanya kayak gitu sih. Tapi itu selama beberapa tahun terakhir ini aku udah nggak pernah mengalami itu lagi sih. Ya gitu, itu mungkin baca doa aja kali ya gitu sebelum make up. Mungkin ada yang nggak seneng gitu, ini udah nikah sama ini, yang mantannya itu nggak seneng. Mungkin mantannya kali ya, kayak nggak tahu deh aku sih. Cuman aku dari diri akunya yang udah baca doa, terus kayak pastikan dia siap gitu untuk aku make up. Atau make upnya sesuai, jadi bisa aja nanti mungkin dia marah karena make upnya nggak sesuai keinginan, bisa juga mungkin ya. Jadi aku pastiin maunya make upnya seperti apa, yang lagi trennya seperti apa, aku arahinnya kayak gitu Kak. Di sela-sela sibuk itu Kakak ada usaha atau enggak sih? Jadi aku itu sebetulnya masih sebagai salah satu karyawan juga di salah satu perusahaan swasta. Aku bekerja dari Senin sampai Jumat, normal kan 8 jam kayak gitu, di luar dari meeting. Nah selain daripada itu, biasanya kalau job-job make up itu Kak, contoh kayak make up wisuda, itu kan jam 3 pagi. Jam 4 pagi, jadi ada jam-jam weekday segitu pun aku tetap bisa ngerjain. Kalau weekend, aku bagi ke tim aku. Weekend, kalau memang aku kan paling hanya mampu 1 hari itu paling 4 lokasi, itu udah paling banyak. Di luar dari itu kan berarti aku harus share ke tim aku yang lain. Dioper lagi ya ke tim-tim yang lain supaya kepegang. Tapi paling tidak kita punya jenis make up yang mirip lah. Kayak gitu Kak. Oh iya, tadi sekolah make up itu bayarannya berapa ya? Kira-kira tuh. Sekolah make up beda-beda sih Kak, beda-beda. Kalau buat Kakak sendiri itu berapa itu yang sekolahnya dulu itu? Yang sekolahnya ya mungkin kalau aku nggak bisa benar-benar menghitung dari awal aku belajar sampai hari ini gitu, karena sampai hari ini pun aku masih terus improve, ada kekurangan apa aku belajar kemana.
Aku tahun lalu aku belajar di Puspita Marta. Kemudian saat ini aku masih bergabung di Anggra Septa Training Center. Barang-barang apa sih yang paling mahal menurut kakak tuh buat dibeli? Kan otomatis kan barang-barang make up kan mahal-mahal ya. Iya. Nah itu dari yang paling mahal dan paling murah itu di apa aja make upnya? Kalau pertama kali barang paling mahal yang aku punya, waktu itu koper make up. Itu berapa itu? Waktu itu aku ingat aku nabung dianterin sama adik aku ke GI ya. Ke GI beli koper make up dari harga 9 jutaan kayaknya lagi diskon. Jadi 9 juta lagi diskon. lagi diskon enggak jadinya 4, 4, terus dia cuma bengong, buat apa mbak beli ini, buat make up aku kan udah banyak gitu kan. Setelah itu yang kedua waktu itu ring light itu kan lumayan kan. Ya lumayan yang ring light gede ya. 2 jutaan. Nah tapi pas udah semakin kesini ternyata produk-produk make up itu foundation lah ibaratnya. Foundation itu yang bagus ya di atas 1,5 harganya untuk yang hanya sekian mili. Tapi kan aku pakainya sering ya, bisa dipakai beberapa kali. Bedak juga agak lumayan. Pricely gitu. Jadi itu kalau make upin orang itu ada berapa tahap sih biasanya? Make upin buat wedding itu? Oh, buat wedding. Jadi kalau khusus buat wedding itu emang yang paling agak lebih ribet ya, karena yang pertama kita harus belajar koreksi bentuk wajahnya dia. Yang kedua, contoh kayak aku menangani customer yang di luar ruangan. Berarti kan make up dia dari pagi sampai nanti jam 9 malam harus stay. Iya, betul. Nah, itu aku racik tuh foundationnya. Terus ditambah lagi resiko-resiko ketika dia nangis. Kayak gitu. Berarti kan antara kalau make upnya rusak harus aku hapus, diulang lagi dari awal. Nge-crack gitu ya. Nge-crack. Ya itu kurang lebihnya kayak gitu, Kak. Step-stepnya banyak banget dan itu beda-beda antara pengantin tradisional, pengantin internasional itu stepnya beda-beda, Kak. Menurut kakak yang paling sulit itu makeup yang tradisional atau yang internasional? Kalau buat aku nih ya, karena pengantin tradisional itu punya nilai sendiri di setiap makeupnya. Contoh ada yang nggak boleh pakai warna merah, ada yang bolehnya hanya pakai misalkan eyeshadownya pakemnya warna hijau. Kayak gitu. Oh, jadi ada aturan-aturan sendiri? Ada aturan-aturannya dan itu ada maknanya. Kayak mana kita pakai melatinya nggak boleh nyentuh bahu, karena ada maknanya sendiri. Mungkin kalau pengantin Jawa di paes, ada berapa aksesoris yang dipasang di kepala, mungkin melambangkan rukun Islam. Ada 5, kayak gitu Kak. Jadi itu yang betul-betul aku kaji, betul-betul aku pelajari dan itu butuh waktu Kak. Kalau pengantin yang adat. Iya, agak lumayan repot ya. Agak repot. Kita harus belajar dulu tentang adatnya. Berarti kakak udah tahu dong semua adat. Banyak adat. Kan banyak nih dari Aceh, dari Padang, terus dari Sumatera, Jawa dan segala macam. Kakak udah kuasain semua itu? Mungkin karena aku memang dasarnya aku orang Jawa. Yang pertama kali aku pelajari pengantin Jawa. Jawa aja ada macam-macam ya. Iya, Jawa juga masih banyak gitu. Iya, itu sama yang kedua pengantin Sunda. Nah, 2 itu yang aku betul-betul aku kuasai lah secara keilmuan dan adat istiadatnya aku juga pelajari. Tapi selain daripada itu aku masih modifikasi sih Kak. Jadi kadang-kadang aku panggil pakemnya yang emang menangani pengantin itu, atau ada namanya pengantin adat modifikasi. Jadi nggak terlalu pakem, aku boleh kembangin lagi make upnya. Gitu. Bisa dimodifikasi sedikit gitu ya? Ya, namanya pengantin adat modifikasi. Gitu. Nah, tadi kan kita tahu nih make up itu identik dengan perempuan. Nah, zaman sekarang kan pasti ada juga nih cowok-cowok yang pengen di make up. Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi kalau buat cowok itu emang ada sedikit perbedaan teknik dari untuk mengkontur bentuk wajah. Tapi tetap cowok itu juga butuh di make up karena bagaimana misalkan kayak make up untuk presenter. Aku pernah praktek di salah satu stasiun TV. Jadi aku edukasi juga supaya gimana presenter terlihat fresh. Kemudian pemakaian warna bedak dan warna kulitnya 2 tingkat di atasnya supaya kalau oksidasi nanti tetap ngikutin warna kulitnya. Nah kalau untuk pengantin supaya nggak jomplang nih sama ceweknya, supaya nggak kelihatan kok yang satu kayak pakai topeng gitu kan, itu tetap dipakein foundation, dipakein bedak, kontur, dipakein lipstick. Kadang ada kalau pengantin ada dipakein alis. Itu dipakein juga Kak, cuma nggak tebel kayak pengantin cewek nih Kak. Ada nggak sih tuh laki-laki kan biasanya
risih banget tuh kalau di make upin tuh, nggak suka lah, apalah. Ah nggak usah di make upin langsung aja gitu. Biasa gitu. Itu gimana tuh ngatasinnya tuh? Iya, jadi kalau aku pasti minta temenin sama pengantin ceweknya kalau yang pengantin Iya ya. pengantin. Teh atau Kak temenin yuk. Ini aku mau make upin AA-nya nih, mau make upin kakaknya nih. Paling pada ketawa aja sih. Katanya, ini pertama kali di make up seumur hidup aku. Katanya. Terus ada juga, waduh nanti cantikan aku. Ada lagi yang Iya. sedikit-sedikit ngaca. Jangan ketebelan, jangan ini, Iya, jangan biasanya itu. kan laki-laki tuh nggak demen terlalu banyak bedak tuh, nggak demen Iya, ketebelan lah, itulah. Dia iya. maunya di make up tapi tipis gitu bedaknya, nggak kelihatan Jangan, putih banget. bahkan gini, jangan sampai kelihatan kalau pakai bedak. Iya, Kan heran bener. di situ ya. Bedak dipakai ke muka pasti kan ada efeknya Iya, kan. pasti ada efek. Banyak kan aku sih bawanya ke yang lucu-lucu aja sih, apalagi kalau Hmm. pengantin cowok. Itu mereka pasti ketawa dibedakin, jarang yang diem aja gitu. Pasti semuanya ya ketawa. Tapi kalau buat presenter-presenter, biasanya karena mereka jam tidurnya ngaco, katanya kan, paling permasalahannya di bawah mata. Iya, mata panda gitu ya, ada hitam-hitam nih kayak saya nih. Nah, Kak, gimana sih Kak mata panda? Begadang ya, paling aku kan kayak gitu kan. Ya udah gini aja, ditempelin concealer aja. Concealernya merek apa? Nomor berapa? Biasanya mereka tanya detail tuh. Oh itu ada khusus lagi tuh buat Ada, tempelannya lagi. Oh, ada. tapi kagak kelihatan itu Iya. di TV gitu. Iya, justru itu karena memang fungsinya itu emang dia menutup noda hitamnya dulu. Habis itu yang kedua step selanjutnya kita samakan dengan warna kulit. Jadi benar-benar kelihatan natural aja, nggak ngedempul gitu kan. Iya. Dan apa ya namanya, kalau di dunia entertain itu memang artis-artis sehari-hari juga pakai make up. Benar-benar mereka pakai blush on, benar-benar mereka pakai lip gloss, eyeshadow gitu Kak. Cowok juga begitu Kak. Aku yakin sih kalau yang artis-artis itu mereka skin preparation-nya itu udah bagus Kak. Jadi mereka punya kulit tuh emang udah bagus dari sananya. Ya udah dirawat ya ibaratnya. Makanya PR-ku nggak terlalu banyak. Cuman gimana biar kelihatan fresh. Mungkin bedanya kalau di klien aku wedding yang sebelumnya, itu kan justru aku nggak boleh pakai skincare. Biasanya yang cewek-cewek setiap mau nikah itu justru jerawatnya banyak banget. Iya, karena itu 1 minggu sebelum itu nggak boleh pakai skincare sama sekali. Bahkan kalau aku 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Oh. Mereka kan ada yang marah atau gimana Iya. ya. Tapi nanti resikonya pada saat hari H, kalau mereka tetap pakai krim malamnya, itu make upku tuh gampang longsor. Oh jadi capek beresinnya dari efek skincare-nya itu. Iya, karena kulitnya dia tuh tipis banget, terus halus banget. Jadi aku pakai foundation tuh malahan longsor Kak. Nah kan tadi ada makeup dari perempuan, dari laki-laki. Nah sekarang nih yang buat anak-anak tuh gimana tuh? Oke, jadi kalau make up anak-anak, biasanya anak-anak itu seneng banget di make up ketika mamahnya di make upin. Mereka kan iri dong, pengen cantik juga. Ikut-ikutan gitu. Iya, itu kalau make up untuk biasanya di acara-acara hajatan, di acara-acara pernikahan kayak gitu kan Kak. Tapi selain daripada itu biasanya make up untuk Kartinian aja. Oh iya sering tuh ada acara Kartini. Oh berarti di make up juga tuh mereka? Di make up juga. Biasanya mereka seneng loh anak-anak itu di make up, kelihatan cantik ngaca terus. Aku juga seneng sih Kak. Sama ada juga yang lucu itu kalau pengantin sunat ya. Kan di make up, dipakein kumis. Dipakein kumis, iya. Aku suka gemes sendiri aja liatnya. Gitu. Tapi kalau anak itu dia nggak mau di make up, ngambek gitu, gimana tuh? Aku tetap nggak bisa paksain sih kalau itu. Jadi gimana ya? Aku juga harus bangun bonding nih buat setiap klien aku. Baik itu anak-anak, baik itu perempuan, laki-laki, mau itu pengantin, mau model. Jadi aku kayak harus bangun bondingnya dari awal. Aku tanya dulu gimana mereka kondisinya, sampai nanti berlanjut sukanya make up yang seperti apa, yang lagi tren seperti apa. Kebetulan gini Kak, dalam beberapa tahun ini kan dunia make up artis khususnya itu lagi ngelonjak tinggi banget nih. Jadi setiap MUA itu punya ciri khas masing-masing. Contohnya aku punya trainer juga, dia spesialis bold. Jadi di bagian mata itu dia banyaknya warna coklat, warna hitam. Nah selama terjun di dunia makeup nih ada nggak sih yang customer yang itu klien-klien gitu minta bedaknya khusus gitu? Atau ada yang ngomong saya ada punya susuk nih jadi harus punya bedak sendiri gitu? Atau makeupnya tuh ada pengecualian gitu? Oke. Seru juga sih ya. Jadi
Memang aku punya klien itu berbeda-beda. Contoh kayak yang mungkin basicnya lebih ke arah penyanyi, dia punya bedak khusus, tapi bedak khususnya itu karena sponsnya itu nggak mau pakai yang punya aku, dia punya spons sendiri, misalkan kayak gitu. Tapi kalau selebihnya sih, jujur aja, hampir talent itu mereka punya satu produk andalan mereka sendiri. Cuman terkait dari tadi mereka pakai susuk dan lain sebagainya yang tidak kasat mata gitu bahasanya ya. Aku belum pernah sih ada yang mereka ngaku gitu, enggak sih, aku belum pernah dengar kalau yang soal itu, Kak. Cuman mungkin kalau dari sisi aku, yang agak rumit itu justru misalkan di wajahnya ada rekonstruksi, mungkin kayak yang habis tarik benang. Tarik benang kan itu 3 minggu masih kerasa linu. Jadi aku nggak bisa pakai spons keras-keras, aku pakai tangan, pakai jari, harus pelan-pelan. Terus kalau misalkan ada OP juga kan, aku kayak treatmentnya tuh emang bener-bener hati-hati, pelan-pelan. Selama makeup ini ada nggak sih yang bikin emosi itu, klien yang bikin emosi? Ya, misalnya banyak ngomong nih, harus ini harus itu gitu, gimana? Pernah? Pernah. Justru tadi karena dunia makeup artist yang lagi booming banget dan informasi-informasi seputar makeup itu kan di YouTube, di Instagram itu kan gampang banget diakses kan. Jadi ketika aku buka beauty case aku, kayak mereka tanya, "Kakak bedaknya apa? Kakak setting spraynya apa? Kakak ini expirednya kapan? Kakak kenapa pakai ini? Kenapa nggak ini aja?" Itu Kak, itu kalau anak-anak muda justru larinya ke sana. Jadi aku udah punya kunciannya nih. Dalam beauty case aku ya harus ada makeup yang high end-nya. Begitu mereka lihat, oh bedaknya pakai ini, udah diam. Tapi ada lagi, ada ya mungkin kayak gini, bedaknya pakai tempat apa, tapi itu bukan aku ya. Bedaknya pakai tempat yang makeup high end, tapi udah habis, kita isi lah. Pakai yang ada di drugstore aja. Tapi kan selagi itu tidak mengurangi fungsi, ya nggak masalah kan. Gitu. Banyak Kak, termasuk expired tadi juga yang kadang-kadang sampai dicek. Ada yang tools-nya itu harus baru. Kak, besok puas sama ininya, aku pastikan baru ya. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting ya harganya sekian nih. Kalau mau semuanya baru gitu kan. Padahal kalau misalkan kayak kita punya beauty makeup itu tools-nya itu, yang pertama udah pasti kita bersihin juga. Yang kedua kita punya apa namanya? Kalau di kelas itu kita pastikanlah untuk nggak ada bakteri kayak gitu. Ada sterilnya, kayak gitu. Dari ini kan satu tas makeup itu biasanya itu harganya dari berapa ya kira-kira tuh? Kan dari satu tas makeup yang kakak punya itu. Iya. Kira-kira satu tas itu harganya berapa? Kalau yang satu tas ya? Iya, satu tas yang biasa dibawa-bawa pakai koper itu. Nah itu kira-kira harganya berapa itu semua? Kalau hari ini ya, berapa ya? Ya mungkin kisaran sama tasnya ya? Tasnya dihitung juga? Tasnya nggak usah. Tasnya enggak. Dalemannya aja. Dalamnya aja. Karena aku sukanya aku tuh well prepare. Jadi yang nggak aku pakai juga aku bawa. Ya mungkin 15 juta ke atas ya. 15 juta? Lumayan karena ya. Semuanya aku bawa. Kalau event, karena contoh kayak aku hari Minggu nih, aku keluar hari ini ke 5 tempat yang beda-beda kan tempatnya, kebutuhannya juga beda-beda. Jadi mau nggak mau aku bawa semua koper aku tapi nanti yang aku turunin hanya beberapa. Biar kliennya itu nggak mau apa? Soalnya kebutuhannya beda-beda. Iya, kebutuhan beda-beda dan juga kadang klien ada yang tahu, wah bedak mahal tuh saya mau pakai yang itu aja gitu. Bisa pernah kadang gitu? Ada, Cuman kalau yang terakhir aku tahu makeup artist yang lagi booming itu ya, ya mereka sih bilangnya satu tentengannya itu ya 50 jutaan. Mereka ya. Tapi kan mereka harga makeupnya juga udah jauh. Iya. Ya pasti sesuai lah dengan harga sama. Iya, dan juga jam terbang. Dan juga jam terbang. Betul. Pernah nggak sih misalnya nih udah bawa tas nih, kiranya udah lengkap nih, pas nyampe lokasi ada yang kurang. Nah itu ngatasinnya gimana itu? Kalau untuk make up, karena tadi aku orangnya yang well prepare, jadi contoh kayak pensil alis kan cukup dengan 2 warna, misalkan coklat sama hitam. Kalau aku punya 6, aku punya 7 kadang-kadang. Jadi kalau untuk tools make up itu jarang aku kekurangan. Jarang. Nah, karena emang basicnya aku di make up. Mungkin lebih kepada di wardrobe. Wardrobe aja sih kadang-kadang. Kayak baju nih, ada yang kurang, tapi itu kan bisa kita lengkapi di jalan, bisa sampai beli atau misalnya asisten suruh ambil yang kayak gitu. Tapi kalau untuk make up
Alhamdulillah sampai hari ini aku belum pernah tuh ada ketinggalan. Tapi kalau wardrobe itu pernah beli di pinggir jalan saking saking kurangnya perlengkapannya gimana gitu? Iya pernah. Jadi tapi nggak wardrobe yang utama, bukan yang kayak baju, mungkin di manset. Oh Jadi iya. aku punya klien itu dia perfect banget. Mereka waktu fitting itu warnanya tuh sesuai banget. Harus sesuai. Nah, ya mungkin pernah waktu itu tim aku 2 tingkat di atasnya warna kremnya ini. Krem itu kan ternyata banyak banget kan. Iya, banyak banget itu. Iya, jadi harus beli di jalan. Harus yang benar-benar sama. Harus yang benar-benar sama. Aduh, agak repot ya. Repot, makanya untuk wardrobe aku pisahin sendiri nih. Oke, untuk make up akulah yang handle. Ada nail art lain lagi. Iya, nail art juga. Biasanya kan klien itu maunya langsung terima jadi gitu. Iya. Misalnya mintanya murah tapi maunya banyak. Itu udah terjadi di kota-kota besar ya, ya Kak, sering ya. buat itu. Udah sering terjadi ya Kak kayak gitu ya. Jadi ya aku akhirnya bikin paket itu dilihatnya simple. Udah paket rias busana segini. Di situ baru aku jabarin. Ada ini, udah satu bundling segini. Jadi customer pun ngelihatnya enak, nggak pusing, harga segini, tinggal kalau mau nawar, ya udah ntar dikurangin ininya, kayak gitu biasanya. Ada paket-paketnya tersendiri. Ada paket-paketnya untuk meminimalisir mereka itu pusing. Dapatnya apa aja sih? Kalau khusus di wedding ya Kak ya. Tapi kalau untuk makeup reguler, mereka biasanya yang pertama gini, aku temanya ini, aku pakai baju ini, aku untuk acara ini Kak. Nah udah dari situ aku udah bisa menggambarkan, oh ya nanti makeup yang akan aku aplikasikan seperti apa gitu. Kalau untuk makeup reguler aku bilangnya. Ya setelah berbincang panjang lebar tadi dengan Kak Tika, ya. Saya mau tahu dong tes makeup nih di sini udah ada modelnya nih. Boleh Kak? Wow, mau langsung aja? Boleh. Mungkin hari ini aku akan tampilkan sebuah riasan korektif makeup. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Oh jadi ini hasil dari makeup korektif ya? Ya, betul Kak. Dan jadi acara makeup ini untuk acara apa aja? Biasanya kalau makeup korektif itu bisa dipakai di segala macam acara ya Kak. Cuman untuk tingkat konturnya kan nggak terlalu kencang. Jadi dia itu dilihat dari dekat juga kelihatan cantik. Jadi Kak bukan seperti makeup wedding yang jauh beauty. Jauh beauty di atas 10 meter dia cantik nih, tapi dari dekat serem nih misalkan. Iya, biasanya kayak begitu. gitu kan. Nah, jadi kalau makeup korektif ini bisa dipakai segala acara. Kemudian bisa dipakai di waktu pagi, bisa dipakai makeup malam juga bisa. Untuk sehari-hari lah ya ibaratnya. Untuk sehari-hari, untuk acara-acara yang sifatnya lebih santai. Lebih santai ya. Gitu. Oh ya udah, terima kasih Kak Tika sudah datang di podcast kita yang kurang asik ya. Udah seru banget sih Kak. Aku juga terima kasih banyak udah mau dengerin cerita aku, udah mau mendengarkan perjalanan aku selama 7 tahun ini di dunia make up. Oke, mungkin kayaknya segini aja ya podcast kita hari ini. Langsung aja kita tutup.